Pernah nggak kamu pakai WinRAR buat buka file zip atau RAR di komputer tapi nggak pernah beli lisensinya sama sekali? Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini sebenarnya dilakukan sama jutaan orang di seluruh dunia. Padahal kalau dilihat-lihat, masa percobaan WinRAR itu kan cuma 40 hari. Tapi uniknya pas waktu percobaannya habis, orang-orang malah santai aja dan terus pakai software ini tanpa pernah bayar. Sebenarnya hal itu aneh nggak sih? Soalnya biasanya software berbayar itu bakal langsung ngunci fiturnya atau nggak bisa dipakai lagi kalau kita nggak bayar. Tapi WinRAR beda cerita. Aplikasi ini tetap bisa dipakai kayak biasa. Dan uniknya, hal itu malah bikin WinRAR makin populer sampai jadi salah satu software paling ikonik sepanjang sejarah PC. Pertanyaannya, kok bisa ada software yang mampu bertahan puluhan tahun dengan strategi kayak gini? Buat jawab rasa penasaran itu, kita bakal bahas awal mula WinRAR dibuat. Lalu kita juga bakal bahas alasan unik di balik keputusan pengembangannya, hingga gimana cara aplikasi ini menjadi bagian dari kebiasaan pengguna komputer di seluruh dunia. Kalau kamu pernah pakai komputer Windows dalam 2 dekade terakhir, kemungkinan besar kamu pasti pernah nemuin WinRAR. Software ini biasanya dipakai buat membuka atau bikin file arsip kayak format RAR dan zip. Makanya WinRAR jadi salah satu aplikasi pertama yang paling dicari pas orang-orang mau ngebuka file di komputer. Bahkan bisa dibilang hampir di setiap komputer Windows yang kita temui, software berlogo tumpukan buku ini hampir pasti selalu ada. Namun popularitas WinRAR ini jelas nggak muncul gitu aja. Ada alasan sejarah di balik kenapa aplikasi ini bisa se-ikonik sekarang. Nah, buat memahami gimana WinRAR bisa sampai di titik itu, kita perlu melihat kembali awal mula software ini pertama kali dibuat. Sosok penting di balik lahirnya WinRAR ini adalah seorang programmer asal Rusia bernama Eugene Rossal. Kisah ini bermula di awal tahun 1990-an. Waktu itu, pengguna komputer pribadi memang lagi naik-naiknya. Masalahnya, ruang penyimpanan komputer dulu itu sangat terbatas, padahal ukuran filenya sendiri makin hari makin membengkak. Makanya, orang-orang butuh cara praktis buat ngecilin ukuran file biar hemat tempat dan gampang dikirim kemana-mana. Melihat kebutuhan itu, Rossal akhirnya menciptakan sebuah format khusus yang kita kenal sebagai format RAR. Tapi format file ini kan butuh alat buat menjalankannya. Nah, dari sinilah software WinRAR akhirnya diciptakan biar orang-orang bisa dengan mudah membuat sekaligus membuka file berformat RAR tadi. Dalam perjalanannya, pengembangan dan distribusi WinRAR ini kemudian dikelola di bawah naungan RAR Lab. Menariknya, beda dari kebanyakan software kenamaan yang digarap perusahaan raksasa, WinRAR ini sebenarnya murni berawal dari proyek pribadi. Tapi siapa sangka, berawal dari proyek rumahan, aplikasi ini malah berkembang jadi produk internasional yang dipakai di seluruh dunia. Walaupun begitu, perjalanan WinRAR di masa-masa awal sebenarnya nggak langsung mulus. Soalnya mereka harus bersaing ketat sama software kompresi lain yang sudah lebih dulu populer. Tapi WinRAR punya keunggulan tersendiri yang bikin orang-orang lebih nyaman menggunakannya. Terutama karena aplikasinya cocok di berbagai versi Windows dan gampang banget dipakai sama orang awam. Pengguna nggak perlu paham urusan teknis yang ribet soal kompresi data. Soalnya mereka cuma tinggal pilih file yang mau dikecilin atau tinggal klik 2 kali buat membuka file yang diterima. Nah, kesederhanaan inilah yang akhirnya bikin WinRAR cepet banget diterima sama masyarakat luas. Ditambah lagi, situasi di era 1990-an sampai awal 2000-an memang lagi mendukung banget. Waktu itu, penggunaan komputer pribadi dan internet lagi melonjak drastis. Makanya, orang-orang jadi rajin banget nyimpen berbagai data, mulai dari dokumen, foto, musik, sampai aplikasi. Nah, data-data ini pastinya nggak cuma disimpan di komputer sendiri, tapi juga sering dibagikan ke orang lain. Masalahnya, pas orang-orang mau saling kirim data lewat internet, koneksi zaman dulu itu masih tergolong lambat. Jadi ngirim file berukuran besar jelas bikin pusing. Nah, disinilah WinRAR mengambil peran penting. Dengan mengecilkan ukuran file dan menyatukan banyak dokumen jadi satu, proses kirim-kiriman data jadi jauh lebih cepat dan praktis. Alasan inilah yang bikin WinRAR otomatis jadi aplikasi wajib di setiap komputer. Tapi menariknya, punya fungsi sehebat
Sehebat itu aja ternyata belum cukup buat menjelaskan kenapa WinRAR bisa bertahan selama puluhan tahun. Soalnya ada satu keputusan bisnis unik dari developernya yang bikin WinRAR benar-benar berbeda dari software kebanyakan. Keputusan unik itu berkaitan erat sama model bisnis trialware yang mereka pakai. Seperti yang sempat kita bahas di awal tadi, WinRAR ini kan sebenarnya ngasih masa percobaan gratis selama 40 hari. Nah, begitu waktunya habis, bakal muncul pop-up peringatan yang minta penggunanya buat beli lisensi resmi. Nah, bagian uniknya ada di sini. Beda dari software berbayar lain yang biasanya langsung ngunci fitur atau nggak bisa dipakai lagi, WinRAR justru tetap bisa dipakai kayak biasa. Kita cuma tinggal silang atau tutup peringatan tadi, dan aplikasinya udah bisa dipakai lagi buat buka file. Strategi ini jelas punya resiko besar buat RAR Lab, karena otomatis banyak pengguna awam yang milih buat nge-skip peringatan itu dan nggak pernah bayar spesial pun. Tapi di sisi lain, keputusan ini malah bikin hambatan penggunanya jadi nol besar. Hasilnya, WinRAR justru makin tersebar luas dan terpasang di jutaan komputer di seluruh dunia. Bagi pengguna biasa, ini jelas ngebantu banget. Tapi buat instansi dan perusahaan besar, mereka tetap wajib beli lisensi resminya biar aman secara hukum. Nah, dari sinilah timbul pertanyaan menarik. Kenapa RAR Lab tetap santai dan mau mempertahankan pendekatan kayak gini, padahal mereka tahu mayoritas penggunanya nggak pernah beli lisensi? Jawabannya sederhana, karena target pasar utama mereka sebenarnya bukan kita para pengguna rumahan. Soalnya bagi mereka yang terpenting adalah penyebaran aplikasinya dulu. Dengan tetap ngasih akses penuh setelah masa percobaan habis, orang-orang jadi nggak perlu repot nyari aplikasi pengganti. Makanya mau di komputer rumah, sekolah, sampai kantor, WinRAR ini selalu ada. Tapi aturan di dunia kerja itu jauh lebih ketat daripada di rumah. Perusahaan besar jelas nggak berani asal pakai software tanpa lisensi resmi. Jadi pas mereka butuh WinRAR buat operasional kantor, perusahaan itu wajib beli lisensinya secara resmi. Nah, dari situlah pemasukannya datang. Model bisnis WinRAR ini bukan berarti mereka bagi-bagi software gratisan tanpa tujuan. Perusahaan tetap jualan lisensi, tapi mereka nggak menjadikan pembayaran sebagai syarat mati agar aplikasinya bisa terus dipakai. Pendekatan inilah yang bikin WinRAR berhasil mengumpulkan jutaan pengguna selama bertahun-tahun. Tapi masalahnya, penyebaran yang luas aja sebenarnya belum cukup buat bikin sebuah software bertahan selama puluhan tahun. Aplikasi itu juga harus bisa menyatu dan jadi kebiasaan sehari-hari penggunanya. Nah, hal itulah yang sukses dilakukan sama WinRAR. Lama-kelamaan, WinRAR ini nggak cuma dianggap sebagai aplikasi pengecil file biasa. Bagi jutaan pengguna komputer, WinRAR udah jadi pilihan utama. Bahkan tiap kali mau nyatuin dokumen atau buka file berformat asing, aplikasi pertama yang langsung terlintas di kepala ya WinRAR. Nah, gara-gara kebiasaan ini, orang-orang udah terlanjur hafal sama WinRAR dan paham banget cara pakainya. Bahkan mereka nggak pernah pusing-pusing nyari aplikasi pengganti. Lagi pula ngapain repot nyari yang lain kalau yang ada aja udah berfungsi dengan baik. Tapi menariknya, kebiasaan pengguna ini sebenarnya diciptakan lewat strategi bisnis yang tergolong nekat. Soalnya WinRAR ini lahir di era dulu, di mana aturan jualan software itu beda banget sama sekarang. Dan buat memahami kenapa cara ini justru bikin WinRAR bertahan sampai hari ini, kita harus lihat dulu gimana cara orang-orang jualan software sebelum era aplikasi modern. Jadi begini, sebelum era aplikasi berlangganan kayak sekarang, model trialware kayak WinRAR ini sebenarnya lazim banget di industri software zaman dulu. Di masa itu, pengembang sengaja ngebiarin orang-orang nyobain aplikasinya dulu secara gratis sebelum memutuskan buat beli. Dan strategi kayak gini ternyata efektif banget. Soalnya di tahun 90-an sampai 2000-an awal, orang-orang dapat software itu masih lewat CD, situs download, atau dapat salinan dari temen. Makanya kunci utama para developer saat itu bukan maksa orang langsung bayar, tapi bikin produk mereka tersebar seluas mungkin dan gampang dicoba siapa aja. Nah, beda banget sama aplikasi zaman sekarang yang dikit-dikit minta biaya langganan tiap bulan. Software era dulu fokusnya cuma satu, yaitu bikin aplikasinya dipakai di mana-mana dan punya sebanyak mungkin pengguna setia. Kondisi industri zaman dulu inilah yang bikin strategi WinRAR bisa berjalan dan bertahan. Tapi selain faktor strategi bisnis, ada satu hal lagi yang bikin posisi WinRAR makin kokoh dan susah digantikan, yaitu gimana aplikasi ini diterima sama pengguna di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, WinRAR makin dikenal luas seiring bertambahnya pengguna komputer dan internet di awal tahun 2000-an.
2000-an. Waktu itu tempat penyewaan komputer kayak warnet, lab sekolah, sampai komputer kantor lagi rame-ramenya. Nah, mayoritas pengguna di Indonesia itu kenal sebuah software bukan karena mereka beli lisensinya sendiri, tapi karena aplikasinya emang udah ada dan siap dipakai di komputer tersebut. WinRAR ini jadi salah satu aplikasi wajib yang hampir pasti udah terinstall dari awal. Jadi, tiap kali orang-orang mau buka file hasil unduhan atau kiriman dari temen, aplikasinya udah siap pakai. Kebiasaan inilah yang bikin nama WinRAR jadi melekat banget sama pengalaman orang-orang di Indonesia pas awal-awal belajar pakai komputer. Tapi popularitas di Indonesia ini cuma salah satu bagian dari cerita WinRAR. Buat memahami kenapa software ini bisa bertahan selama puluhan tahun, kita perlu lihat faktor utama yang bikin aplikasinya tetap dipakai sampai sekarang. Faktor utamanya sebenarnya adalah gabungan dari beberapa hal yang saling melengkapi. Aplikasi ini lahir di momen yang pas, punya model bisnis yang bikin siapapun gampang mencobanya dan tetap konsisten sama fungsi utamanya tanpa dibikin ribet. Tapi yang paling krusial, WinRAR berhasil masuk jadi bagian dari kebiasaan sehari-hari para pengguna PC. Dan pas sebuah aplikasi udah jadi kebiasaan, orang-orang jelas nggak punya alasan kuat buat pindah kemana-mana. Dari perjalanan WinRAR ini kita bisa lihat, kunci bertahan sebuah software itu nggak cuma soal canggih-canggihan fitur. Keputusan bisnis unik RAR Lab membuktikan kalau memberikan kemudahan akses buat pengguna rumahan justru bisa membangun reputasi dan basis pengguna yang kokoh buat jangka panjang. Pada akhirnya, WinRAR bukan cuma sekedar aplikasi pengecil file. Strateginya yang sederhana tapi tepat sasaran sukses bikin aplikasi ini bertahan dan tetap digunakan sampai sekarang. Lalu gimana dengan kamu? Apakah kamu masih pakai WinRAR sampai hari ini? Tulis cerita kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa dulu internet pernah dipenuhi game flash, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa beberapa saat lagi.